Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novita Andriani dari kelas S1A Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian drone beserta bagian-bagian dari drone. Pengertian dari drone serta bagian-bagian dari drone. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan hasil terbaik, beberapa orang lebih memilih untuk merakit drone sendiri dibandingkan membeli drone yang siap pakai. Maka dari itu, penting sekali untuk mengerti setiap bagian-bagian drone beserta fungsinya masing-masing. Berikut saya jelaskan penjelasannya. Yang pertama yaitu frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua yaitu motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, dua baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat yaitu flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima yaitu radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Yang keenam, Electronic Speed Controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh
ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh yaitu baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah Li-PO atau lithium ion polimer yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang digunakan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4 sampai 22,2 volt. Yang terakhir yaitu kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.